Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Lang di channel Kereo Restore. So, di video kali ini kita akan membahas sebuah PC yang udah ada di samping gue ini. Jadi PC ini tuh dirakit hanya dengan mengeluarkan budget sekitar 1,5 jutaan aja cuy. 1,5 juta buat ngerakit PC di tahun 2021. Kira-kira komponen apa aja yang kita pakai di rakitan PC 1,5 jutaan ini cuy? Oh ya, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu. Jadi PC ini tuh dirakit untuk kegunaan editing dan desain di software kayak CorelDRAW dan Photoshop cuy. Jadi kegunaan utamanya untuk kedua software ini ya cuy ya. Tapi karena si usernya ini hobi main game bola cuy, kayak PES, terus Winning Eleven ya kan zaman dulu di PS2. Jadi dia itu minta supaya PC ini tuh gue usahain supaya bisa digunakan untuk bermain PES cuy. Ya, walaupun belum bisa main PES 2021, paling nggak bisa dimainin untuk PES 2017 atau 2018 ya cuy ya. Oke, kalau gitu yang akan kita bahas pertama, apa aja part yang kita pakai di PC 1,5 jutaan ini cuy. Oke, jadi untuk prosesornya di sini gua menggunakan prosesor dari Intel Pentium Gold G3240. Prosesor ini cuma punya dual core dan 2 thread cuy. Tadinya user gua ini mau ngerakit cuma menggunakan prosesor dari Core 2 Quad Q8400 yang katanya udah punya 4 core dan 4 thread cuy. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi kayaknya udah nggak upgradable banget ya cuy ya untuk prosesor sejadul itu. Ya walaupun secara spesifikasi mungkin bisa dibilang lebih unggul daripada Pentium Gold generasi keempat ini. Ya paling nggak dengan menggunakan Pentium Gold generasi keempat ini, kedepannya si owner bisa upgrade prosesornya ke Core i5 atau Core i3 mungkin yang jauh lebih baru daripada harus menggunakan Core 2 Quad Q8400. Ya walaupun masih jadul tapi paling nggak sejadul Core 2 Quad ya cuy ya. Dan juga yang pasti karena harganya yang nggak jauh-jauh banget. Jadi prosesor Core 2 Quad Q8400 itu setelah gue cek harganya di Tokopedia itu sekitar 140, 150, sampai ada yang jual 170 ribuan cuy. Sedangkan untuk Pentium Gold G3240 ini harganya juga gua dapat cuma di harga 190 ribu aja cuy. Jadi nggak beda jauh. Jadi bedanya itu dikit banget ya cuy ya, tanggung banget kalau gua harus ngerelain spesifikasi yang udah mentok gitu cuy. Kalau kita pakai Core 2 Quad nggak bakalan bisa di-upgrade lagi ke depannya, dan kita cuma bisa ngandelin performa dari Core 2 Quad tersebut. Suatu saat kalau kita mau upgrade prosesor atau ada software yang sudah nggak mendukung dengan menggunakan prosesor itu, kalau mau upgrade kita harus upgrade lagi semuanya termasuk motherboardnya ya cuy ya. Jadi itu alasan gue lebih milih Pentium Gold G3240 ini daripada Core 2 Quad Q8400 cuy. Kemudian untuk motherboardnya udah jelas ya cuy ya. Di sini kita pakai motherboard dengan soket LGA 1150, yaitu motherboard H81 dari Biostar cuy. Setelah gua lihat-lihat, motherboard dari Biostar ini termasuk salah satu yang paling murah ya cuy ya untuk harganya di pasaran dibanding merek-merek seperti Gigabyte, MSI, atau Asus yang jauh lebih mahal. Setelah gue cek, untuk merek Gigabyte, MSI, dan Asus itu harganya masih tinggi, masih sekitar 500 ke atas ya cuy ya, bahkan ada yang 600 lebih. Itu untuk secondnya cuy. Jadi karena Biostar ini bukan merupakan brand yang jelek menurut gua, tapi ya lumayan lah ya. Biostar adalah brand yang mengerti kantong kaum kerehore cuy pastinya. Oke, untuk komponen selanjutnya, untuk memori RAM-nya di sini gua cuma pakai 4 GB, yaitu 2x2 GB. Tapi gua kasih saran ke kalian buat yang mau ngerakit spek seperti ini, gua kasih saran ke kalian untuk menggunakan 1x4 GB aja cuy, supaya kedepannya kalau mau upgrade ke 8 GB kalian cuma tinggal pasang 1x GB lagi cuy. Karena slot RAM di motherboard ini cuma ada 2 slot ya cuy ya. Jadi kalau mau upgrade ke 8 GB, kalau sekarang kalian pakai 2x2 GB, terpaksa RAM yang 2x2 GB nya nggak kepake, atau kalian jual dulu baru upgrade ke 8 GB ya cuy ya. Lagi-lagi gue pakai Hynix untuk yang kedua kalinya ya cuy ya di rakitan PC Kerehore. Memang RAM dari Hynix ini punya kecepatan yang cuma 1333 MHz, tapi ya mau gimana lagi, karena RAM dari Hynix ini merupakan yang termurah yang gue punya stoknya cuy. Jadi untuk RAM Hynix 2x2 GB ini gue hargain seharga 60.000 untuk satu kepingnya ya cuy ya, dikali 2 jadi 120.000 cuy. Kemudian selanjutnya, part yang paling dicari-cari untuk saat ini oleh para gamers, dan part yang menurut gue mungkin bisa dibilang part yang paling mahal ya untuk ngerakit PC di tahun-tahun ini,
yaitu apalagi kalau bukan VGA cardnya cuy. Jadi untuk VGA-nya di sini gua menggunakan VGA dari Nvidia, yaitu Nvidia 9500 GT cuy. Ya walaupun Vega ini cuma memiliki VRAM sebesar 512 MB, tapi Vega ini sudah memiliki bus width sebesar 128 bit, dan juga cuy ini yang paling penting menurut gua, kalau kalian mau cari VGA ya walaupun VGA murah, saran dari gua jangan menggunakan VGA yang bertipe memorinya DDR3 cuy, karena menurut gua setelah gua perhatikan selama ini VGA bertipe memori GDDR3 itu punya performa yang kurang bagus cuy rata-rata. Jadi VGA dari Nvidia 9500 GT ini, walaupun VGA ini masih memiliki VRAM 512 MB tapi sudah DDR5 dan sudah 128 bit, Nvidia 9500 GT ini dijual cuma sekitar 250 sampai 350 ribu aja cuy. Jelas banget karena ini rakitan PC yang benar-benar menekan budget, jadi gua jelas memilih VGA ini. Walaupun jadul, bisa dibilang jadul banget ya, VGA 512 MB dengan chipset 9500 GT ini udah jadul banget, tapi untuk performanya gue yakin masih bisa diandelin di tahun-tahun sekarang ya cuy ya, dan bisa banget dijadikan pilihan untuk rakitan PC yang menekan budget kayak gini ya cuy ya. Oke, untuk komponen selanjutnya yaitu storage. Untuk storage-nya di sini gue cuma pakai sebuah hard disk berkapasitas 320 GB dari merek apa ini? Dengan merek WD Blue ya cuy ya. Dijual di pasaran sekitar 120 sampai 150 ribu aja cuy. Gue juga udah kasih link pembeliannya buat kalian, gue taruh di deskripsi. Langsung aja kita ke komponen selanjutnya. Untuk power supply, gue sebenarnya nggak menyarankan atau nggak merekomendasikan PSU ini ya cuy ya. Di rakitan kali ini gue cuma pakai power supply dari Dazumba cuy. Ini sebenarnya PSU copotan casing dari casing Dazumba yang mengklaim punya total output sebesar 380 watt ya cuy ya. Tapi yang gue saranin buat kalian itu yaitu PSU pure yang biasa disebut PSU Korea cuy, yang sedikit lebih mahal. Kalau PSU ini sebenarnya dijual mungkin 50 sampai 100 ribu aja cuy, sedangkan PSU Korea itu seharga 150 ribuan aja cuy. Sedikit lebih mahal tapi punya kualitas yang jauh lebih baik daripada PSU ini cuy ya. Ini benar-benar gue nggak merekomendasikan buat kalian, tapi karena lagi-lagi untuk menekan budget yang sangat tipis sekali, jadi gue putuskan untuk menggunakan power supply ini. Oke, yang terakhir ini adalah casing. Untuk casingnya di sini gue pakai casing second ya cuy ya. Casing ini sebenarnya barunya itu di harga 300 ribuan, tapi karena ini second, gua kasih harga ke user itu cuma 150 ribuan. Karena casing ini tuh sebenarnya ada LED-nya di depan ini cuy, di bagian sini. Tapi nggak tahu kenapa beberapa hari yang lalu itu LED-nya tuh udah nggak fungsi lagi cuy. Jadi udah mati gitu ya cuy ya. Jadi gua kasih harga 150 ribu aja ke owner untuk sebuah casing dari Paradox Gaming, yaitu Paradox Gaming Black Ridge. Barunya itu kalau nggak salah 300 sampai 320 ribu aja cuy. Di paket pembeliannya, kalau kalian mau beli baru casing ini, udah ada sebuah fan berukuran 8 cm ya cuy ya. Dan juga ada LED-nya di depan yang bisa diatur cuy. Kalau ini LED-nya masih hidup, dia bisa diatur di tombol di atas sini ya cuy ya. Dan yang enaknya di casing ini itu, walaupun motherboard kalian belum support USB 3.0, jadi di kabel USB 3.0 di casing ini tuh dikasih tambahan cuy. Coba buat cabut. Nah, ini kabel USB 3.0-nya, terus dikasih tambahan yang dia tuh bercabang, ngambil di untuk port USB 3.0-nya. Dibikin seperti kabel USB biasa gitu ya, atau USB 2.0 ya cuy ya. Jadi enak, walaupun motherboardnya belum support, tapi tetap bisa dipakai. Jadi nggak mau buzzer ya cuy ya, USB 3 yang di depan ini tetap kepake. Tapi untuk speednya gue nggak tahu juga sih, apa dia bakalan ngaruh untuk speed transfer data atau untuk yang lainnya. Apa bisa secepat USB 3.0 dengan motherboard yang sudah support atau nggak ngaruh, gue juga nggak tahu. Oke, jadi itu tadi keseluruhan komponen yang gue pakai di rakitan PC Super Kerehore kali ini, yang cuma menghabiskan budget sekitar 1,5 jutaan aja cuy, untuk PC only ya cuy ya, belum termasuk monitor dan lain-lain. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke tes performanya cuy. Oke gas cuy. Oke, untuk game PES 2017 ini menggunakan resolusi 1280 x 720p. Kelihatannya yang nampil cuma separuh ya cuy ya.
tampilannya kayak cuma di tengah itu aja di monitor gua, karena monitor gue ini resolusi fullnya itu berada di 1920 kali 1080p ya cuy ya, atau Full HD. Menggunakan settingan 720p malah jadi separuh gini cuy di game PES 2017. Kita langsung aja bisa dapat berapa FPS di gameplaynya cuy. Oke, sejauh ini masih stabil cuy. Dia bisa bertahan di 60 fps ya cuy ya, dengan picture quality-nya ini high loh cuy ya. Walaupun resolusinya cuma 1280 kali 720p. Lancar banget sih di 60 fps untuk game PES 2017. Ini sih udah cukup ya cuy ya di 60 fps. Nggak turun sama sekali dari 60 fps cuy, masih stabil. Sangat worth it buat dimainin. Mungkin kalau mau kelihatan lebih full screen bisa pakai monitor yang 720p juga ya cuy ya. Kalau pakai monitor full HD kayak gini, dia layarnya jadi cuma separuh, atau bisa dinaikin sedikit mungkin resolusinya. Oke, langsung aja kita ke pengetesan game selanjutnya. Ini gue coba untuk menjalankan game GTA V ya cuy ya, dengan resolusi yang agak sedikit gue naikin sih ini, yaitu di resolusi 1280 kali 768p ya cuy ya, lebih tinggi dari 720p, dengan kualitas gambar yang tentu aja nggak usah ditanyain lagi ya, jelas settingannya mentok rata kiri ya cuy ya. Ini di game awal, sementara ini masih mampu berjalan di cuma di 20-an fps ya cuy ya, parah banget untuk game GTA V. 26, 25. Tapi kalau untuk game GTA V ini, kalau gua ngebaca standar spesifikasinya, sebenarnya GTA V ini lebih membutuhkan prosesor yang lebih mumpuni ya cuy ya. Jadi dia ini tetap membutuhkan kinerja dari VGA yang mumpuni, tapi prosesornya juga sangat menentukan gitu cuy. Nggak seperti beberapa game yang lain yang dia itu walaupun menggunakan prosesor yang kurang mumpuni, tapi kalau VGA-nya sudah bagus atau sudah mumpuni, dia bakal lancar-lancar aja dijalanin dan mendapatkan FPS yang lumayan. Tapi kalau untuk GTA V ini, dia keduanya sepertinya dua-duanya kayaknya harus seimbang gitu cuy, antara prosesor dan VGA dan juga part lainnya. Dan juga untuk minimal penggunaan RAM-nya itu minimal 8 GB kalau setahu gua di game GTA 5. Mungkin kalau untuk bermain GTA 5 ini tinggal harus upgrade prosesornya aja ya cuy ya. Sebenarnya kalau untuk VGA-nya sendiri ini tuh udah sanggup. Oke cuy, jadi segitu aja dulu video kita kali ini, dan tes gamenya segitu aja dulu yang bisa gua kasih ke kalian. Jadi thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa juga buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, kasih komen, kritik dan saran kalian, dan jangan lupa juga buat support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe cuy. Oke, thank you for watching and see you next time.